Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamana biulumil ulama wa anqadhana biha min zumratil bahaim wal agma ila darajatil huda wal iman billadzi khalaqal arda was sama. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatamil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-a'izza al-kurama amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Nyai Hajah Mahfudhah Ali Abaid, yang saya banggakan juga Nyai Hajah Khafifah Indar Parawansa, yang saya banggakan Ibu Nyai Hajah Nur Hayati Said Agil Siraj, yang saya banggakan dan saya hormati orang tua saya Nyai Hajah Alina As'ad Said Ali, beliau adalah orang tua saya di Jakarta. Yang saya banggakan Ibu Nyai Hajah Anira Selamat Effendi Yusuf, senior saya yang kalau rawuh ke Jogja dengan nama Selamat Effendi Yusuf, biasanya langsung mencari rokok saya, kemudian rokok saya dibuang. Jadi Ibu Nyai Anira ini spesialis merokok. Para panitia yang saya banggakan, Muslimat Cabang Istimewa Kerajaan Arab Saudi, Mbak Farida, kemudian Mbak Neneng Romlah, dan semua yang terlibat dalam acara Riyadhah dan doa bersama ini, para pengurus wilayah Muslimat seluruh Indonesia, para pengurus cabang seluruh Indonesia, dan tidak lupa para pengurus cabang istimewa Muslimat seluruh dunia, para muslimatiyah yang saya banggakan. Alhamdulillah siang hari ini saya dapat bisa silaturahim dalam acara Riyadhah dan doa bersama, atau saya sebut dengan Webirahmi, silaturahmi lewat web, yang disebut dengan Webirahim, atau dalam bahasa Saudi sering disebut dengan al-iftiradiyah. Hadirin yang berbahagia, ibu-ibu muslimat yang kami banggakan, kami tidak bisa menolak perintah panitia ini untuk terlibat di acara Al-Istima'at Al-Iftiradiyah atau pertemuan virtual, silaturahim virtual ini, karena pertama, sejak kecil saya ini diasuh oleh muslimat, yaitu emak saya, Siti Hidayah Marang, dan sampai gede pun, sampai sekarang menjabat sebagai khadim atau pelayan WNI di Arab Saudi, saya masih didampingi oleh muslimat juga, yaitu istri saya, Lulu Munirah Maftuh. Dia juga pengurus saya Muslimat Nahdlatul Ulama di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kenyataan itu, fakta itu, evidensis itu, sejak kecil saya diasuh oleh muslimat, gede didampingi oleh muslimat, sehingga ketika muslimat memerintah saya untuk silaturahim terlibat dalam acara Riyadhah dan doa bersama ini, kami tidak bisa menolak. Yang kedua, saya juga tidak bisa menolak karena yang memberikan perintah ini adalah putri dari seorang yang saya hormati,
Mbak Farida. Beliau adalah putri dari Al-Maghfur lah, Kiai Haji Insinyur Ahmad Fuad Abdul Wahab Mawahib. Beliau tokoh yang sangat saya hormati di Arab Saudi ini karena beliaulah yang mendirikan cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Arab Saudi ini. Tidak hanya mendirikan, tapi beliau juga dalam bahasa Jawa duwiti, ngeragati, membiayai cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Arab Saudi. Beliau Ahmad Fuad Abdul Wahab dengan perusahaannya ketika itu Amir Kartu Service. Sehingga tidak berlebihan kalau saya menyampaikan sebuah apresiasi dengan bahasa Saudi. Laula Ahmad Fuad Abdul lama kanat Nahdlatul Ulama bis Saudiyah. Kalau tidak ada tokoh yang namanya Ahmad Fuad Abdul Wahab, abahnya Mbak Farida, ketua Muslimah cabang istimewa Saudi, lama kana laula Fuad Abdul Wahab lama kanat Nahdlatul Ulama di Saudi. Kalau tidak ada Pak Fuad, nggak akan ada NU di Arab Saudi. Lama kanat muslimat Nahdlatul Ulama di Saudi. Tidak akan pernah ada muslimat cabang istimewa Arab Saudi kalau tidak ada Pak Fuad Abdul Wahab. Beliau sangat berjasa, sangat besar. Ikhtiar beliau untuk membesarkan Nahdlatul Ulama tidak hanya di Arab Saudi tapi di cabang-cabang istimewa yang lain seperti Kairo dan lain sebagainya. Jadi alasan itu kenapa saya sepertinya sendirian, laki-laki sendirian di acara muslimat ini, karena bagi saya muslimat itu ibu saya. Muslimat itu adalah energi dahsyat Allah yang diturunkan di bumi, yang sangat membantu kami dalam tugas-tugas melayani WNI di Arab Saudi ini. Dan saya yakin doa muslimat seluruh Indonesia, seluruh cabang istimewa di seluruh dunia ini memberikan doa atau support yang luar biasa untuk tugas-tugas kami di Arab Saudi ini. Di samping itu, tadi saya sampaikan laula Ahmad Fuad Abdul Wahab lama kanat Nahdlatul Ulama bis Saudiyah. Ini kaidah baru yang saya sampaikan yang nampaknya sesuai dengan kenyataan. Di samping itu, acara ini juga diadakan dalam keyakinan oleh sebuah organisasi wanita terbesar dan sekaligus tersolid di dunia di bawah kepemimpinan Ibu Nyai Hajah Khofifah Indar Parawansa. Tidak ada organisasi kewanitaan, organisasi wanita di dunia ini yang bisa menandingi kebesaran Muslimat Nahdlatul Ulama. Lebih-lebih Muslimat Nahdlatul Ulama ini sudah sangat terbukti dan teruji sebagai Al-Munazzamah Al-Aulamawiyah, sebuah organisasi yang Al-Aulamawiyah atau Al-Munazzamah Al-Aulamawiyah, organisasi yang mengglobal dengan banyaknya pengurus cabang istimewa muslimat di negeri, mulai dari Saudi, kemudian Mesir, Hong Kong, Belanda, Malaysia, Taiwan, Jerman, dan lain sebagainya. Saya yakin bahwa Muslimat Nahdlatul Ulama ini adalah prototipe saya sebut dengan Muslimatul Quran.
saya sebut dengan muslimatul Quran, yaitu muslimat yang diberikan oleh semangat Al-Quran. Muslimat yang aktif, sekaligus juga muslimat yang sangat progresif. Istilah muslimatul Quran ini saya ambil dari diksi dan narasi seorang intelektual Mesir, yaitu Jamal al-Banna, yang pernah menulis sebuah karya dengan berjudul Al-Mar'ah Al-Muslimah Baina Tahriril Quran wa Taqyidil Fuqaha. Wanita muslim antara tahriril Quran, kemerdekaan, kebebasan yang diberikan oleh Al-Quran, wa taqyid al-fuqaha, dan pemasungan atau belenggu yang diberikan oleh kitab-kitab fikih. Ini sebuah pendapat dari Jamal al-Banna bahwa muslimatul Quran, muslimat yang diinginkan Al-Quran adalah muslimat yang aktif sekaligus juga progresif. Dan saya yakin muslimat Nahdlatul Ulama ini adalah prototipe muslimatul Quran. Karena apa? Muslimat ini adalah organisasi yang membernya, anggotanya adalah perempuan-perempuan merdeka, dan bukan perempuan-perempuan yang terpasung dan terbelenggu dalam peradaban yang rigid dan kaku. Itu yang disampaikan oleh Jamal al-Banna. Ibu-ibu muslimat yang saya banggakan dan yang saya hormati, tadi saya sangat bangga mendengar pengurus Sabang Istimewa Muslimat Arab Saudi dengan mahalul qiyamnya yang milenial, kemudian dilanjutkan dengan Ratib Al-Haddad Al-Faqih Al-Muqaddam yang makamnya ada di Zambal di Hadramaut. Alhamdulillah saya pernah ziarah ke sana. Saya sangat bangga ketika Mbak Rufinah tadi membacakan Ratibul Haddad. Kemudian sebelumnya mahalul qiyam dengan lagu dan not yang sangat milenial. Apa yang disampaikan oleh Jamal al-Banna tadi, beliau adalah seorang intelektual yang sangat progresif. Beliau pernah saya temui ketika tahun 2005 dan kemudian pernah datang rawuh ke Jakarta untuk mengikuti International Conference of Islamic Scholar-nya Nahdlatul Ulama, Al-Mu'tamar Al-Alami Ad-Duwali Lil Mutsaqqafin Al-Muslimin itu. Nah, Jamal al-Banna ini punya kata-kata indah yang nampaknya sangat pas dengan kondisi sekarang ini. Beliau pernah mengatakan ketika bertemu dengan kami, sempat mendeklarasikan sebuah kata-kata indah, yaitu innal jihad fil asril hadis laisa huwa an-namuta fi sabilillah walakin an-nahya fi sabilillah. Jihad di abad modern bukan kita mencari mati di jalan Allah, walakin an-nahya fi sabilillah. Akan tetapi kita mencari atau bisa hidup bareng di jalan Allah dengan komunitas di luar kita. Artinya Jamal al-Banna kepingin jihad untuk kehidupan, bukan jihad untuk kematian. Innal jihad fil asril hadis laisa huwa an namuta fi sabilillah walakin an nahya fi sabilillah. Jihad di abad modern adalah bukan mencari mati di jalan Allah, tapi bagaimana kita bisa hidup bareng dengan yang lain di jalan Allah. Nampaknya kata-kata ini perlu direnungkan sekarang, terutama fenomena-fenomena yang ada di Jakarta, adanya amaliyah intihariyah, aktivitas bom bunuh diri di Makassar, dan kemudian serangan baru-baru saja ini di Mabes Polri adalah bentuk nyata bahwa di Indonesia ada sebuah gerakan, ada al-harakah al-musayyisah lin-nusus ad-diniyah, ada sebuah gerakan yang mempolitisir teks-teks keagamaan untuk al-harakah al-unfiyah, al-amaliyah al-anfiyah, atau gerakan-gerakan kekerasan atau violent action.
Ibu-ibu yang saya hormati, Muslimat ini mengingatkan saya, Muslimat Nahdlatul Ulama mengingatkan saya pada sebuah pesan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan 1432 tahun yang lalu, tepatnya 10 Hijriah. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan sebuah pesan-pesan dahsyat terkait dengan Muslimat Nahdlatul Ulama ini, terkait dengan keberadaan Nahdlatul Ulama. Bukan berarti NU pada waktu itu sudah ada, tapi kita akan mengambil roh dari sebuah pesan dahsyat Kanjeng Nabi yang disampaikan 1432 tahun yang lalu, karena sekarang adalah 1442. Disampaikan pada tahun 10 Hijriah di sebuah tempat yang namanya Jabal Rahmah. Beliau khutbah di atas untanya. Khutbah dan pidato terkenal dan dahsyat ini dikenal dengan khutbatul wada atau khutbah pamitan. Nabi Muhammad SAW ketika itu menyampaikan beberapa poin kemanusiaan, al-qiyam al-insaniyah, nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luar biasa. Ada beberapa di sini, ada 7. Cuman dalam forum Muslimat Nahdlatul Ulama, silaturahim, riyadhah, dan doa bersama ini akan saya sampaikan 2 saja. Pertama, Rasulullah di Arafah, di Jabal Rahmah, di khutbatul wada, di pidato pamitan tersebut, beliau menyampaikan pertama adalah ta'kidul Islam kadinil musawah, upholding Islam as a religion of equality, menegakkan Islam sebagai agama persamaan, kadinil musawah. Beliau pada waktu pidato, ya ayuhan nas, wahai manusia, kullukum min Adam, kamu sekalian dari Adam, wa kullukum Adam, wa kullukum min turab, dan semua kalian berasal dari daging. La syarafa li'abdin ala ajabin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan syarat atas illa bittaqwa, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya statement Kanjeng Nabi ini menegaskan bahwa tidak boleh ada etnis apapun, tidak boleh ada atas nama keturunan apapun mengklaim sebagai makhluk terbaik di muka bumi ini. Itu yang pertama, bahwa Kanjeng Nabi menegaskan bahwa Islam adalah agama kebersamaan. Yang kedua, yang disampaikan Kanjeng Nabi yaitu adalah ad-da'watu ila ikhwamin nisa wa i'ta'ina huquqahunna, atau dalam bahasa yang mudah adalah at-ta'kid ala huquqin nisa, penegasan untuk selalu menghormati hak-hak wanita, hak-hak perempuan. Jadi ini yang akhirnya kemudian diambil oleh para intelektual kita. Sebenarnya teks-teks Al-Quran kita, teks-teks hadis sudah sangat memberikan kebebasan, tahrir, kemerdekaan kepada para kaum wanita, sehingga tidak sesuatu yang exaggerate, yang tidak tidak salah kalau saya mengatakan bahwa Muslimat Nahdlatul Ulama adalah muslimatul Quran, muslimat yang diinginkan oleh Al-Quran, muslimat yang aktif, muslimat yang progresif. Karena apa?
salah satu pesan Kanjeng Nabi di khutbatul wada tadi, di samping dengan menegaskan Islam sebagai agama persamaan, Kanjeng Nabi juga menegaskan bahwa Islam sangat menghargai hak wanita. Sehingga saya bangga menjadi bagian dari muslimat ini. Muslimat adalah ibu saya, dan sampai sekarang pun saya masih didampingi oleh muslimat, yaitu Bu Lulu Munirah. Hadirin yang saya hormati, dalam acara ini saya nggak akan memberikan tausiah. Tausiah itu biasanya bentuknya strukturalisme, binyawiyah. Ada atas, ada bawah, tapi saya kepingin at-tabadul al-ma'rifi atau sharing informasi. Kalau tausiah itu kan kita orang baik, kemudian memberikan taujihat, advices, irsyadat, arahan-arahan, tausiat, pesan-pesan. Tapi dalam hal ini saya ingin sharing informasi, ingin tabadul al-ma'rifi dengan ibu-ibu muslim di forum yang sangat bermartabat ini. Saya oleh panitia dikasih waktu kayaknya 30 menit ya. Ini sudah berapa ini? Mbak Farida senyum-senyum aja ini. Saya nggak bisa menolak perintah Mbak Farida karena Mbak Farida ini putri dari Al-Mu'assis, Mu'assis Nabi Al-Mamlaka Al-Arabiyah As-Saudi. Hadirin yang saya hormati, dalam sharing informasi ini saya ingin tabadul ma'rifi aja atau tukar-tukar informasi. Kebetulan hari ini adalah 5 tahun 1 bulan saya bertugas sebagai pelayan warga negara Indonesia di Arab Saudi yang kira-kira jumlahnya sekitar 1 juta orang. Lebih dari 1 juta, tapi daftar di Kementerian Luar Negeri hanya sekitar 360.000. Alhamdulillah 5 tahun lebih saya bertugas di sini atas doa dari para kiai, para masyayikh, para al-quyuh, al-qurama, al-aizah, para guru-guru yang mulia. Alhamdulillah diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus saya menyampaikan kepada ibu-ibu muslimat, ibu-ibu saya, insya Allah mungkin dalam 1-2 bulan ke depan saya harus kembali ke Indonesia mengakhiri ini dan kembali ke Ngayogyakarta Hadiningrat. Ada satu yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa ketika 14 Maret 2016 pertama kali saya menginjakkan kaki di Arab Saudi, di ibu kota Arab Saudi, di Riyadh ini, kiai-kiai saya, guru-guru saya, sahabat-sahabat saya selalu mengingatkan kepada kami, selalu mengingatkan untuk tidak pernah melupakan sebuah sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat saya di Indonesia, sahabat-sahabat santri, guru-guru saya, kiai-kiai saya selalu mendoakan saya untuk tidak pernah melupakan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Muslim. Hadis ini sangat terkenal. Innaha amanah wa innaha yaumal kiamat vizyun wa nadamatun. Kang Maftuh, kawan saya menyebut itu, jabatan ini adalah amanah.
Dan jabatan ini pada hari kiamat akan menjadi sebuah penyesalan dan penderitaan yang berkepanjangan. Khizyun wa nadamatun. Dalam teks hadisnya seperti itu. Hadis ini enggak berhenti di situ, tapi ada terusannya. Ilaman akhadha bihaqqiha wa addalladhi alaihi fiha. Kecuali orang yang mendapatkan jabatan tersebut secara benar dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang melekat dalam jabatan tersebut secara profesional dan proporsional. Ini doa kawan-kawan saya kepada saya. Pertama, kawan-kawan mengingatkan kepada saya bahwa sebuah jabatan adalah amanah, bukan hedonisme. Dan jabatan ini akan menjadi sebuah penyesalan yang berkepanjangan pada hari kiamat. Kecuali man akhadha bihaqqiha wa addalladhi alaihi fiha. Kecuali orang yang mendapatkan jabatan itu secara benar dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang melekat dalam jabatan tersebut secara profesional dan proporsional. Ini doa yang disampaikan oleh kawan-kawan saya selama 5 tahun 1 bulan sampai hari ini. Artinya apa, kawan-kawan mensupport kepada saya agar selalu amanah, agar selalu profesional dalam memberikan pelayanan kepada warga negara Indonesia di Arab Saudi ini. Dalam berkhidmah kepada semuanya. Berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama, berkhidmah kepada Muslimat NU, cabang istimewa di Saudi, Mbak Farida, Pak Fuad, dan kawan-kawan yang lain, ada Pak Imron. Yang kedua, kawan-kawan saya dan juga kiai-kiai saya, sahabat-sahabat saya selalu mendoakan, ya Allah, tolong berikan kekuatan kepada dubes ini dan selalu ingatkan dia terhadap sebuah kata-kata yang pernah disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu pesan dari kawan-kawan saya. Saya tidak boleh melupakan sebuah pidato politik yang pernah disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika pertama kali menjabat khalifah. Apakah pidato tersebut? Ya ayyuhan nas, inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Wahai bangsaku, wahai saudaraku, wahai rakyatku, ini sak temene ingsun iku qad wullitu alaikum. Dalam bahasa pesantren itu. Ini sesungguhnya saya qad wullitu alaikum, sudah diangkat menjadi pemimpin kalian. Walastu bi khairikum. Sementara kami bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Itu pidato. Idza ahsantu, kalau saya berbuat baik, fa'ainu, berikan support kepada saya. Wa idza asatu, kalau saya berbuat jelek dan amanah dan jabatan, faqawwimuni, luruskanlah aku. Itu adalah pidatonya Abu Bakar. As-sidqu amanatun wal kadhibu khiyanatun. Jujur adalah sebuah amanah dan bohong adalah sebuah pengkhianatan. Dua pesan sampai hari ini selalu didengungkan oleh kawan saya, guru-guru saya, kiai-kiai saya, karena saya datang pertama kali ke Riyadh dengan doa-doa dari para kiai. Ada Kiai Mbah Kiai Maimun Zubair, ada Kiai Hanif Musli, ada Kiai Atabik Rafi', dan juga kiai-kiai yang lain. Doa itu, doa pertama adalah agar saya tak melupakan hadis Nabi bahwa jabatan bisa menjadi sebuah penderitaan berkepanjangan jika kita tidak profesional dalam menjalankannya. Dan yang kedua, pidato Abu Bakar. Ya ayuhan nas, wahai manusia, saya sudah dipilih menjadi pimpinan kalian meski saya bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Artinya apa? Statement Abu Bakar ini mengharuskan kami untuk selalu tawadhu, andap asor pada siapapun. Karena misi kami di Saudi ini adalah pertama takwiyah wa ta'ziz
haibah wa makanatu Indonesia fi mandurid daulah al-mu'tamad ladaiha. Menjaga dan menguatkan wibawa dan eksistensi Indonesia di mata kerajaan Arab Saudi dan organisasi kerjasama Islam. Ini apa menjelang saya pulang ini harus saya sampaikan kepada ibu-ibu muslimat dan saya ucapkan terima kasih seluruh doanya selama ini yang dikumandangkan untuk kelancaran tugas-tugas kami di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi. Hadirin yang berbahagia, saya sampaikan juga terkait dengan kondisi pandemi di Arab Saudi. Saya lapor ke ibu-ibu muslimat sampai hari ini kasus di Arab Saudi total 390.000 kasus. Dan kasus harian hari ini 1 April 2021 sejumlah 585 kasus. Jadi sedikit karena biasanya pernah mencapai 5.000, 4.000 dan juga 6.000 kasus. Dari jumlah 390.000 kasus ini di Arab Saudi yang meninggal sejumlah 6.600-an, jadi sekitar 1, sekian persen. Yang terpenting dari itu, saya harus menyampaikan laporan kepada ibu-ibu muslimat bahwa saudara-saudara saya, para ekspatriat Indonesia di Arab Saudi yang positif jaiha corona, itu bukan sekitar, ini angkanya pasti yang kita dapatkan dari Kementerian Luar Negeri, 8.914, kemudian yang sembuh sekitar 8.091, 90% lebih, dan yang meninggal 53 orang, 0,6%. Ini yang perlu saya laporkan kepada ibu-ibu muslimat bahwa saudara-saudara kita di Arab Saudi memang banyak positif jaiha corona atau virus COVID-19, tapi alhamdulillah di Arab Saudi ini kerajaan Arab Saudi membackup total semua yang terinfeksi, terdeteksi virus corona. Semua rumah sakit ditanggung oleh Arab Saudi. Semua ekspatriat baik yang ilegal maupun yang legal. Pertanyaannya apa ada yang ilegal? Banyak sekali kan. Dari 1 juta WNI, lebih dari 1 juta ini yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri sekitar 360.000, jadi sekitar 600.000 saudara-saudara kita ini masuk kategori WNIO, warga negara O, orang duwe paspor, orang duwe visa, nggak punya visa, orang duwe iqomah, tidak punya KTP, tapi yang terakhir ini yang membuat kita senyum kadang, tapi ya ora popo, artinya nggak apa-apa katanya gitu. Mereka menikmati kehidupan ini dan kalaupun mereka ditarkir atau dideportasi ke Indonesia, mereka juga melihatnya itu sebagai sebuah keniscayaan sejarah. Yang perlu saya sampaikan bahwa semua yang ekspatriat, baik yang legal maupun yang ilegal, semuanya ditanggung oleh Arab Saudi. Namun terkait dengan kondisi pandemi ini, ada satu, bukan guyonan ya, ada satu anekdot dari kawan-kawan ini. Kadang nelpon, Kang Maftuh, ternyata lagu yang kita hafal itu terkait dengan corona. Saya nanya, lagu apa itu katanya? Salamin min ba'id katanya. Salam dari jauh, atau apa istilahnya sekarang, physical distancing atau social distancing, jaga jarak, at-taba'ud al-jasadi, menjaga jarak sama at-taba'ud al-istimai, menjaga jarak social distancing.
Sehingga kawan saya ini, Kang Santri ini yang agak kreatif mengatakan ternyata lagu Salamin Bait itu lagu lama tapi sekarang jadi sebuah realita, yaitu lagu Corona. Saya nanya, lagu Salamin Bait yang apa katanya? Yang itu, kita walau jabal khatir wala salamin ba'id wala risalah ya hajir biyadi sa'il barid gitu loh. Yang seterusnya wantah tiarah tusamihni tuqabilni watisma kisati hataniyah dan seterusnya. Saya kebetulan agak hafal lagu itu karena salah satu pendekatan diplomasi di Arab Saudi ini pertama harus pendekatan Saudi. Jadi saya harus banyak mengeluarkan syair Saudi, Al-Mu'alaqat As-Saba, syairnya Torofa, Ibnul Abad, kemudian Umru'ul Qais dan lain sebagainya. Termasuk saya harus hafal beberapa lagu yang terkenal di sini. Salah satunya Bait ini, meskipun lagunya dari Oman. Ada juga lagu yang sebagai alat diplomasi di Saudi ini, karena diplomasi ini adalah bagaimana kita merawat sebuah rambut yang menghubungkan dua bangsa dan dua negara yang sangat sensitif, sehingga untuk kepiawaian kemudian tabakhur kita, bagaimana kita mengaplikasikan sebuah fikih yang saya sebut dengan al-fiqhu ad-diplomasi fil Islam, fikih diplomasi dalam Islam. Nah, kawan saya tadi mengatakan ternyata lagu Salamin Bait itu terkait dengan Corona. Salamin Bait itu kan artinya salam dari jauh, nggak boleh dekat-dekat artinya. Nah, itu adalah refleksi bagaimana lagu Salamin Bait menjadi sebuah realitas. Sekarang kita nggak boleh berdekatan. Al-jasadi ada at-tabaut al-ijtimai. Karena terkait dengan lagu, kami harus hafal lagu. Ada dua lagu. Yang pertama, Ahibbak lautikun hadir, Ahibbak lautikun hajir. Yang kalau kita artikan ini biasanya yang pas untuk ibu-ibu fatayat. Kalau muslimat itu biasanya yang romantis sudah nggak bisa biasanya. Yang kalau fatayat, ahibbak lautikun hadir, saya mencintaimu ketika kau ada. Ahibbak lautikun hajir, dan aku tetap mencintaimu ketika engkau pergi. Wa mahmal hajul yahrikni, meskipun kepergianmu membakar hati ini. Dan lagu ini biasanya sangat dihafal oleh para santri-santri, itu roham sima'ak lil akhir dan seterusnya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya banggakan, terakhir saya ingin karena judulnya ini adalah, ini Mbak Farida yang ngasih judul ini, refleksi pandemi dan arah kebijakan haji umroh tahun 2021. Ini topiknya sangat rumit dan ini barang gaib. Apakah haji ini akan dibuka? Apakah dibuka secara domestik, artinya hanya internal Arab Saudi dengan melibatkan semua ekspatriat yang ada di Arab Saudi, atau akan dibuka secara konvensional, artinya seluruh dunia ikut mengirimkan jamaahnya ke Arab Saudi. Sampai hari ini belum ada informasi. Jadi saya sampaikan Farida dan ibu-ibu muslimat, ini adalah tahun ke-6 atau musim haji yang ke-6 saya bertugas sebagai khadim, sebagai pelayan WNI sekaligus sebagai pelayan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Selama 5 tahun ini kami melakukan diplomasi haji, dan diplomasi haji adalah merupakan aulawiyah atau prioritas kami. Pertama kali kami harus melakukan diplomasi untuk menaikkan kuota. Pada waktu itu kuota 2011, kemudian kita naikkan jadi 2021, kemudian kita minta lagi sampai 201.000. Puncaknya ada tahun 2019, Indonesia mengirim jamaah haji dengan jumlah terbesar sepanjang sejarah, yaitu 231.000 jamaah
kuota plus dengan jamaah visa kotak sirah al-mujamalah banyak 7 ribuan. Jadi saya perkirakan pada tahun 2019 Indonesia jamaah haji sekitar 290.000. Nah, awal-awal kami melakukan komunikasi dengan sebuah lembaga karena yang berhak menentukan kuota, yang berhak menentukan ada dan tidaknya haji di Arab Saudi dibuka secara nasional adalah sebuah lembaga yang disebut dengan Adiwan Malaki atau Royal. Kami juga melakukan korespondensi, mengirim surat ke Raja, karena Raja ini sangat dekat Pak Presiden kita, Pak Presiden Jokowi, sehingga dalam surat tersebut kami sampaikan Presiden kami, Fakhomatur Rais Joko Widodo, yang mulia Presiden Joko Widodo, yang mempunyai yang sangat luar biasa, perhatian yang luar biasa kepada umat Islam, menginginkan penambahan kuota. Itulah yang saya pakai untuk melakukan pendekatan kepada Raja juga Putra Mahkota. Atas nama Pak Jokowi saya kuota ketika itu dari 2011 naik ke 2021, 2021 itu dan naik 231.000 itu kuota terakhir. Di situ sebenarnya saya masih ingin lagi ke 250.000. Yang saya sampaikan kepada Raja Khatibul Haramain adalah keinginan dari Presiden Joko Widodo yang memberikan perhatian luar biasa kepada umat Islam, yaitu untuk menaikkan kuota haji. Namun takdir Allah, tahun 2020 ada virus corona, dan untuk corona ini saya yakin seyakin-yakinnya pemerintah Saudi sudah melakukan usaha ikhtiar yang sangat luar biasa untuk memberikan antisipasi virus ini, termasuk semuanya lewat digital. Jadi semua warga negara Saudi dan juga para ekspatriat semuanya database-nya ada dalam sebuah sistem yang namanya Sihati, artinya kesehatan kami, dan semuanya dilakukan secara digital. Vaksin diberikan, yang terakhir adalah vaksin AstraZeneca, setelah yang sebelumnya vaksin Pfizer, dan semuanya diberikan secara gratis. Sehingga saya sampaikan dalam forum yang sangat mulia ini bahwa kami belum menerima informasi terkait pelaksanaan haji tahun 2021 ini, tapi saya yakin karena kebetulan Menteri Haji Saudi ini baru, yaitu Dr. Itham bin Saad bin Said, yang sebelumnya adalah Ma'alil Wazir Soleh Benten, yang separuh Indonesia, yang kami sangat dekat sama beliau, sudah seperti keluarga. Bu Lulu, Bu Muslimat ini juga dekat dengan istri Menteri, sehingga sangat memudahkan diplomasi kemarin. Yang sekarang menterinya baru, kami melakukan komunikasi dengan Kementerian Haji untuk memonitor. Namun dari jawaban dari Kementerian Haji yaitu bahwa kita bareng-bareng memonitor keputusan yang akan disampaikan oleh Adiwan Al-Malaki atau Royal Court atau kantor raja, karena semua keputusan yang ada di sini ini digodok di sebuah kantor yang namanya Adiwan Al-Malaki Royal Court atau kantor raja. Alhamdulillah atas doa para kiai, para masyayikh, para guru, alhamdulillah 5 tahun saya diberikan akses untuk berkomunikasi dengan Adiwan Al-Malaki, untuk ta'ziz al-alaqah, untuk penguatan hubungan bilateral antara Saudi dan Indonesia. Di samping itu, kami juga melakukan komunikasi dengan para petinggi-petinggi Saudi terkait dengan kemungkinan pelaksanaan haji tahun ini.
Beliau, kawan-kawan Saudi mengatakan bahwa istitoah atau mampu dalam sisi ini salah satunya adalah al-istitoah al-amniyah atau mampu dari sisi keamanan. Beliau mengatakan kalau virus corona ini dinyatakan belum aman, maka kemungkinan besar skema pelaksanaan ini juga akan dilakukan terbatas karena Saudi mempunyai satu madhab al-insan awalan. Keselamatan manusia adalah merupakan prioritas pertama. Jadi kami terus melakukan komunikasi dengan Dewan Malaki, apalagi Pak Presiden kita yang sangat dekat dengan Raja Salman, Presiden Jokowi dikenal sebagai seorang presiden yang nadhafataliyat, yang bersih tangan, sehingga ini sangat mendorong kami untuk melakukan komunikasi dan sangat membantu kami dalam memberikan komunikasi diplomatik dengan Kerajaan Arab Saudi. Jadi terkait dengan ibadah haji, sampai hari ini belum ada informasi dari Arab Saudi, tapi saya berharap minggu-minggu ini atau bulan ini sudah ada info dari Dewan Malaki terkait dengan pelaksanaan haji tahun 2021. Yang terakhir, sebagai closing, adalah merupakan kebahagiaan bagi Nahdlatul Ulama bahwa 5 tahun saya bertugas di Saudi melorotkan MOU, salah satu MOU tentang kampanye Islam wasati, Nasru Islam wasati dari. Jadi Saudi sudah bareng dengan Indonesia menghadapi gerakan-gerakan kekerasan yang sering melakukan politisasi dan distorsi terhadap abuse jasa atau teks-teks keagamaan. Jadi sekarang Saudi dan Indonesia kita bareng-bareng untuk bersama-sama kampanyekan Islam wasati. Dan ada satu lembaga di sini yang menurut saya isinya sama dengan Nahdlatul Ulama, sama dengan Muslimat NU. Ada sebuah lembaga yang disebut dengan Al-I'tidal di Muqarrabil Afkar, namanya I'tidal. Istilah i'tidalnya adalah istilah sangat-sangat terkenal dalam narasi dan diksi Muslimat Nahdlatul Ulama. Nah, dalam lembaga ini adalah yang sangat martabat di Saudi, sehingga antara Saudi dan Indonesia akan bersama bareng menghadapi komunitas atau gerakan yang melakukan politisasi, distorsi terhadap ayat suci. Kenapa? Saudi dan Indonesia sepakat untuk mengatakan bahwa Islam adalah lam ya'rif wa salam. Islam agama yang hanya satu bahasa, yaitu bahasa perdamaian. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Terima kasih ibu-ibu Muslimat NU. Dan saya yakin Muslimat NU sangat berbeda. Salah satu barokahnya Muslimat NU yang mendampingi saya, Bu Lulu Munirah ini, namanya saya jadikan sebagai alat informasi. Cerita dikit, tapi ini merupakan kegiatan dan keajaiban di bawah. Jadi ada dunia Saudi yang namanya itu istrinya namanya juga sama dengan istri saya, Muslimat NU, itu Munirah. Mertuanya sama dengan bapaknya Bu Lulu Munirah. Sehingga karena kebetulan kami punya istri dengan nama yang sama, Dubes Saudi yang ada di Jakarta,
dan punya mertua yang sama, akhirnya ini sangat memudahkan komunikasi dan kita merangkai sebuah rajutan dan juga persahabatan antara Saudi dan Indonesia. Ini barokahnya NU. Jadi nama Munirah bisa dijadikan sebagai alat diplomasi di sini. Jadi istrinya Usamah As-Suhaimi, dubes Saudi yang di Indonesia, itu Munirah binti Abdillah. Istri saya yang oleh Muslimat NU itu namanya Munirah binti Abdillah. Aneh juga, dan ini saya yakin adalah irisan-irisan takdir yang untuk memudahkan tugas kami di Saudi. Cuman bedanya kalau dubes Suhaimi ini Munirahnya juga. Ada Munirah A, ada Munirah B. Munirah yang pertama adalah Munirah bintu Abdillah, Munirah yang kedua adalah Munirah bintu Abdul Aziz. Saya cuma satu Munirah, tapi itu rasa 4 karena barokah muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashabil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakash syukru kulluh ala niyatuhu wa sirruh. Fa'ahlun anta antuhmad fa'ahlun anta antubad innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiya wa afiyatil abdani wa shifaiya wa nuril absari wa diyaiya wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati kulaha wa minal in'ami ammahu wa minal umri as'adah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ahtim bis sa'adati ajalan wa aqrin bil afiyati wuduwana wa asalana wasbub sijil afika ala dhunubina wa munna alaina bi islahi qulubina waj'alit taqwa zadana wa fi dinika istihadana wa laika tawakkulana wa ihtimadana. Allahumma thabbitna ala nahjil istiqamah wa aidna an wujib nadamati qiyamah ilahana wa raziqana wa sa'iqan laisa fil wujudi rabbun siwaka fayurja wa laisa fil kauni ilahu siwaka fayudha. Subhanal alimil wahhab, subhanal ghaffarit tawwab, subhana rabbil arwah wa musabbibil asbab wa khaliqi khalqihi min turab, subhana man khalaqal khalqa wa ahsahum adada, subhana man lam yattahid sahibatan wala walada, subhana man amma bima'rufihi jami'an wa lam yatruk ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.